Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu bersama-sama dalam kasih Kristus. Kita percaya setiap perjalanan hidup saya dan saudara adalah kebaikan Tuhan, adalah rencana Tuhan. Untuk itu mari pergunakan hidup kita sebaik-baiknya hanya dengan satu tujuan, bahwa kita ingin memuliakan, memuji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah Dia. Kita mau berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendakinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh, perkenangan-Mu
bersyukur Tuhan ketika Engkau berjanji, ketika kami berjalan bersama Engkau, di situ kami dapat melewati segala perkara. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup hanya bergantung kepada Engkau, di situ Engkau berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Pada hari ini kami berserah dan percaya bahwa setiap apa yang kami dengarkan, apalagi itu firman Tuhan yang keluar dari apa yang kami katakan, apa yang kami yakini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk itu, ajari kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan, percaya dan meyakini setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ketika hamba menyampaikan, ketika hamba berpikir dan bertindak, hanya dengan satu tujuan untuk memuliakan Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kembali karena kasih Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara sepanjang hari. Saudara percaya bahwa ketika kita menjalani hari-hari setiap hari, kita mau yakin bahwa kita bersama Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang bagi kita mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat pada Yesaya 11 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Di negeri dengan kejujuran ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan di ayat ini ya, Yesaya 11 ayat 1 berbunyi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Di sini menceritakan bahwa Isai adalah ayah Daud, pengembala yang menjadi raja terbesar Israel. Oleh karena itu, sebutan taruk Isai itu mengacu kepada seorang keturunan Daud yang akan memerintah. Sisilah di dalam Matius 1 menjadikan jelas bahwa Yesus yang menjadi taruk itu ya. Orang-orang Yahudi memandang juru selamat yang telah lama mereka nanti-nantikan sebagai anak Daud. Suatu frasa yang berulang kali dipakai oleh orang-orang yang ditemui Kristus di dalam Injil yang paling luar biasa. Kita melihat gelar itu disematkan padanya saat dia masuk ke Yerusalem dengan meriah. Ketika orang-orang di sana berseru kepada Tuhan, ya Hosana, ya artinya Tuhan selamatkanlah kami. Memang benar, beberapa hari kemudian Yesus memberikan dirinya disalibkan dengan tujuan, ya tujuannya itu, ya tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Dari firman Tuhan ini ya yang saya berikan tema Dia Mengenal Hati Saya. Saya waktu itu pernah melakukan kesalahan ya. Waktu itu pernah melakukan kesalahan
Dimana ketika saya pernah waktu di gereja saya pernah ketika adik saya waktu masih kecil ya, dia itu sekolah minggu. Ketika dia sekolah minggu itu dia bawa HP ya. Nah, dia bawa HP, terus dia kembali lagi ke atas, tiba-tiba dia bilang HP-nya nggak tahu di mana, taruh di mana nggak ngerti ya. Terus akhirnya panik karena itu HP orang tuanya, HP orang tua saya gitu kan. Terus waktu itu turun kan, saya tanya di mana HP-nya, coba diingat-ingat, kamu tadi main sama siapa gitu kan. Tadi main sama temen ini gitu kan. Terus coba tanya temenmu itu gitu kan. Saya ingin mengkonfirmasi, siapa tahu dia tahu gitu kan, karena dia main HP bersama temennya itu. Nah, tetapi temennya itu juga saya nggak tahu gitu kan, dia nggak tahu gitu HP-nya tuh kemana, entah kemana. Terus akhirnya saya tanya lagi, ayo kamu coba diingat jujur di mana, karena memang adik saya itu mengarahkan bahwa mereka berdua main gitu kan. Nah, terus akhirnya orang tua dari temennya ini datang dan bertanya gitu kan. Saya cuma tanya gitu kan, bertanya kenapa, ada apa, HP-nya gimana. Terus akhirnya ya nggak tahu kenapa adik saya naik lagi ke atas, ternyata HP-nya sudah di kursi ya. Dan waktu itu saya jadi nggak enak gitu, karena saya sudah memarahi mereka berdua ini ya, untuk di mana HP-nya ditaruh ya. Terus akhirnya saya sadar diri, saya minta maaf ya kepada orang tuanya ya. Saya minta maaf, tetapi ternyata memang tidak semudah itu ya maaf saya diterima gitu ya. Padahal maaf saya itu sudah tulus banget, sampai orang tua saya tuh datang ke rumah orang itu untuk minta maaf ya, tetapi dia tetap kekeh tidak mau memaafkan. Jadi setiap ketemu saya itu nggak nyapa, cemberut dan sebagainya ya. Tetapi baru akhir-akhir ini saya bertemu kembali ya, karena di gereja ya, di gereja bertemu kembali di toilet dan hanya saya sendiri, dan dia menyapa hai Eda gitu, dan ternyata sudah lupa berarti ya, sudah bertahun-tahun gitu ya. Tapi memang ternyata karakter orang itu seperti itu ya saudara. Nah, di sini juga menceritakan ya, firman Tuhan ini juga menyatakan bahwa kita ini punya situasi yang memang kita bersalah, tapi kita mengakuinya dan berusaha memperbaikinya ya. Tetapi ternyata memang tidak semudah itu ya, ketika kita sudah mengaku kesalahan kita sudah minta maaf, tetapi ditolak ya. Memang dalam hidup seperti itu ya, memang rasanya nggak enak ya, jadi salah paham gitu ya. Karena memang saya ini kan orangnya to the point aja, tanya dengan to the point ya, tapi tidak jadi salah paham ya. Dan itu juga membuat orang itu ya tersinggung ya, akhirnya tersinggung, sakit hati ya. Terus juga padahal kita berharap ya, andai saja dia tahu bahwa saya itu niatnya udah minta maaf selesai gitu ya. Tetapi ya itu tadi ya, di dalam Yesaya 11 ayat 1-5 juga menggambarkan sang nabi menggambarkan seorang penguasa yang bijaksana, yang telah ditetapkan Allah untuk menghakimi dengan adil. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini firman Tuhan yang bilang ya. Jadi saudara jangan percaya kata orang ya. Kata orang dia begini, kata orang dia begitu ya. Jangan ya, tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan saja dia menghakimi dengan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Nubuat ini tergenapi dalam kehidupan dan pelayanan Kristus.
Ya, meskipun kita tidak selalu berbuat benar karena dosa dan kelemahan diri, kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha tahu, mengenal kita sepenuhnya dan menghakimi kita dengan adil. Jadi saudara, kalau sudah minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang baik, percaya kalau ketika dia tidak bisa menerima, ya kita punya Tuhan yang tahu isi hati saya dan saudara ya. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut memikirkan, ya sudah urusan kita, kalau memang kita salah ya kita minta maaf ya. Tetapi kalau maaf kita tidak diterima, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Intinya kita sudah plong karena kita sudah minta maaf ya. Dan yang mengetahui hati kita itu adalah Tuhan ya. Untuk itu kita belajar juga ketika kita menemukan orang yang berlaku salah kepada kita dan dia punya niat hati untuk memaafkan, ya kita maafkan ya. Apa gunanya sih kita menahan kebaikan kita untuk memaafkan ya? Karena kalau kita masih menyimpan sakit hati atau kita masih menyimpan kesalahpahaman, itu tidak akan membuat diri saya dan saudara itu menjadi lebih baik. Bahkan itu justru memenjarakan diri kita ya. Dan saya dengar juga orang ini yang salah paham nih dengan saya. Ternyata bukan dengan saya saja, tetapi dengan banyak orang. Dia begitu orangnya sensitif banget ya. Orangnya sensitif banget. Jadi ya itu tadi, karena dia memang dalam dirinya belum bisa menerima untuk memaafkan ya. Untuk itu saudara, saya bukannya memaksakan orang untuk memaafkan, karena memaafkan itu baik untuk jiwa sebenarnya ya. Ketika orang itu, kalau kita atau saya dan saudara punya hidup untuk memaafkan ya, untuk punya jiwa yang memaafkan dalam keadaan sulit apapun ya, itu sama hanya kita melupakan masa lalu, melupakan apa yang sudah terjadi ya, dan memaafkan karena kita mau melihat masa depan ya. Orang yang mau memaafkan ya, itu orang yang mau melihat masa depan ya. Jangan memenjarakan diri saya dan saudara untuk berlarut-larut dalam kebencian, sakit hati ya. Karena saya mendengar, bahkan saya melihat berita, ada seorang artis yang punya penyakit kanker ya. Mau kanker, mau tumor, yaitu penyebabnya apa sih ya. Ditanyain kan, dia diwawancarai, penyebabnya apa sih, kamu kok bisa sakit kanker gitu ya. Dia bilang ya selain dari pola hidup ke hidup yang gak sehat, yang paling mempengaruhi itu apa? Yang mempengaruhi itu adalah sakit hatinya ya. Dia menyimpan banyak kesalahan orang, dia tidak memaafkan ya, sehingga dia menyimpan sakit hati ya. Kalau disimpan sakit hatinya, kita melihat segalanya itu jadi negatif, emosi kita jadi tidak terkontrol, akhirnya kita stres ya. Padahal kalau penyakit itu bisa disembuhkan dari apa, saudara? Dari saudara pikiran ya. Pikiran saya dan saudara itu harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana orang itu bisa damai, tenang, tidak stres, adalah melekat pada kasih Tuhan, pada pikiran Tuhan ya. Jangan berpikir atau jangan melekat pada pengertian sendiri, tetapi melekatlah pada hikmat Tuhan ya. Untuk itu saudara, melihat hari-hari yang baik itu penuh perjuangan ya. Perjuangan, karena memang kalau saya bilang hari-hari yang baik, kadang hari yang kita terima nggak baik ya menurut kita gitu ya. Tapi kita belajar ketika menerima hari yang tidak baik itu, kita belajar bahwa ada rencana Tuhan di balik hari-hari kita yang tidak baik. Untuk itu jangan pernah mengeluh, tetapi bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa dalam segala hal kami mau mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang menilai, Engkau yang memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Untuk itu kami mau belajar berharap, percaya, dan bersandar hanya kepada Engkau. Ketika kami sudah meminta maaf dan orang itu tidak memaafkan kami berdoa Tuhan jamah hatinya, Tuhan sentuh hatinya,
karena hanya Tuhanlah yang mampu mengubah hati seseorang. Begitu Tuhan, lewat kejadian ini pun juga kami belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berhati-hati dalam berkata, dalam bertindak, agar menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beraktivitas kembali, berkati kami. Apa yang kami kerjakan, lakukan, kami mau memuliakan nama Tuhan saja. Kami mau melakukan dengan cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.